Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi karena cukup banyak bermunculan ya video-video tentang tumbal proyek dan memang ada filmnya yang hari ini mungkin dalam waktu dekat akan tayang ya sebagai suatu karya ya monggo-monggo saja. Tapi di sini saya ingin menanggapi dari tumbal proyeknya, gitu ya. Sampai kemudian diangkat di film kan berarti memang cukup banyak anggapan masyarakat bahwa kecelakaan kerja ini terjadi karena tumbal proyek. Pertanyaannya, apakah betul ya kecelakaan kerja itu tumbal proyek atau kesalahan manusia, gitu ya. Nah, yang saya bingung gini, ya tumbal proyek ini terkadang ya muncul ya kata-kata ini muncul dan anggapan ini muncul ya dari orang yang mungkin tidak memahami K3 ya. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Saya sendiri sebagai ahli K3 spesialis bidang pesawat angkut ya di bidang salah satu bidang K3 gitu ya. Ya. Nah, anggapan tumbal proyek ini terkadang disampaikan oleh orang yang tidak punya ilmuwan K3 ya. Sehingga bagaimana dia caranya menjelaskan suatu kecelakaan kerja ya bahwa bagaimana dia menjelaskan bahwa kecelakaan kerja ini penyebabnya apa? Bagaimana dia menjelaskan kalau dia tidak punya kompetensi ya. Karena tidak punya ya sehingga hal yang paling mudah untuk menjelaskan adalah dengan bahwasannya ada kekuatan gaib, ada tumbal proyek entah buat pesugihan atau entah mungkin supaya jembatannya kuat gitu ya, supaya pondasinya kuat ya, supaya tidak ada kecelakaan gitu ya. Ya. Nah, mungkin itu ya hal yang paling mudah dalam menjelaskan itu dengan menganggap ini suatu kejadian gaib, yaitu tumbal proyek. Kecuali yang mengatakan dan menjelaskan bahwa kejadian itu memang ada gaibnya, mungkin orang yang kompeten. Masalahnya yang sering kita temukan adalah orang yang memang tidak mengenal, tidak mengetahui aspek-aspek keselamatan yang harus diterapkan di perusahaan, aspek-aspek keselamatan yang harus diterapkan di suatu pekerjaan, ya, itu apa? Aturannya seperti apa? Standarnya seperti apa? Gitu ya. Nah, jika karena tidak tahu, maka banyak aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek ketiga yang tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi inilah yang kemudian menyebabkan kecelakaan kerja. Makanya pertanyaannya, kecelakaan kerja itu tumbal proyek atau kesalahan manusia, gitu ya. Kalau nanti tumbal proyek, ya, kalau dianggap bahwa kecelakaan kerja itu tumbal proyek, kapan kita belajar supaya kecelakaan itu tidak terulang kembali, supaya kecelakaan kerja itu tertangani dengan baik? Bagaimana caranya? Kalau suatu kecelakaan aja asal dianggap sebagai tumbal proyek, bagaimana kita belajar? Ya. Tapi kalau kita anggap bahwa kecelakaan kerja itu kesalahan manusia, maka harus ada yang diperbaiki, maka harus ada yang dibenahi, maka harus ada yang dikendalikan. Ya, ketika ada sesuatu yang dikendalikan, ketika ada perilaku yang dikendalikan, ketika kesalahan dihilangkan, maka ya mungkin tidak akan ada kecelakaan kerja, kan gitu prosesnya. Tapi ketika kecelakaan kerja itu langsung dianggap sebagai tumbal proyek dan ada jinnya, ada kekuatan gaibnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu? Akhirnya apa yang ditangankan? Yang didatangkan apa? Dukun. Akhirnya apa? Yang didatangkan melakukan tumbangan dan sebagainya. Nggak ada yang salah soal itu. Ya, kalau itu sebagai budaya, monggo ya. Ini saya mengkritisi eh, apa kejadiannya apa, ya penyebab kejadiannya apa, penyebabnya apa, tapi penangannya apa? Kan nggak nyambung, ya gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin mengkritisi ini supaya anggapan masyarakat itu tidak lagi menganggap bahwa kesalahan kerja itu sebagai tumbal proyek. Ya. Jadi kecelakaan kerja itu apakah karena tumbal proyek atau kebodohan kita dalam menangani masalah ini, masalah kecelakaan ini. Kan gitu ya. Ya. Kalau ceritanya dari perspektif pekerja yang memang tidak mengenal K3, bagaimana dia bisa menganggap bahwa ini kesalahan manusia kan gitu ya. Bagaimana bisa kalau ilmunya aja nggak ada, ilmunya aja tidak tahu, gitu ya. Tapi kalau ditanya adalah HSE-nya, pengawas K3-nya, orang K3-nya, bidang K3-nya, lembaga K3-nya di perusahaan, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda, ya bahkan mungkin sangat berbeda. Ya, ada unsur-unsur yang memang tidak terpenuhi. Ya, coba kalau yang
Yang ditanya adalah pengawas, yang ditanya adalah ahlinya, ya. Nggak mungkin seorang ahli akan menjawab suatu masalah dari sisi gaib, nggak mungkin. Ya percuma dia belajar mahal-mahal, ya mahal-mahal belajarnya, tapi kemudian menganggap suatu kecelakaan, wah, tumbal proyek, ya rugi dengan ilmunya, kan gitu ya. Oke. Nah, sehingga saya sudah mengumpulkan beberapa footage ya yang saya screenshot dari trailernya, ya yang ada di YouTube dan bisa dilihat, ya, atau yang sudah melihat filmnya sampai full, ya mungkin lebih mudah untuk apa ya, menyimpulkan. Tapi yang jelas saya tidak mengomentari apa filmnya, tidak ya. Mungkin kalau mungkin saya juga ngelihat supaya saya lebih tahu lebih dalam gitu ya. Tapi yang jelas saya mengambil ilustrasinya saja dalam video tersebut untuk sebagai pembelajaran. Artinya saya menggunakan sisi atau menggunakan perspektif ketiga, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana dalam setiap pekerjaan pemenuhan ketiga ini wajib dilakukan, ya, dari sisi perusahaannya, dari segi alatnya itu wajib. Nah, kebetulan yang ditampilkan adalah alatnya mobil keren. Wah, ini bidang saya nih, gitu-gitu ya. Karena saya sebagai instruktur ketiga spesialis pesawat angkat dan angkut. Mobil keren ini termasuk pesawat angkat dan angkut. Yang mana saya punya kewenangan, yang mana saya punya keahlian, punya kompetensi dalam mengomentari hal ini. Oke, kebetulan komentar ini. Yang kebetulan yang ditampilkan ini. Pertama, ya di sini yang ditampilkan adalah salah satu nih, ya salah satu kecelakaan yang ditampilkan adalah orang tertimpa kren di sini. Ya, di sini ada mobil kren di sini ya. Di sini ada mobil kren yang sedang mengangkut beton. Oke ya. Nah, oke. Kemudian ada orang yang berjalan, ya, melalui benar. Ada orang yang berjalan yang kemudian diteriaki temennya, ya, dan dia berjalan di area pengangkatan beban atau di bawah beban di sini. Dia berjalan di bawah beban. Oke, satu ya. Nah, kemudian beban tidak kuat. Ya, beban tidak kuat. Artinya dari video ini, ya, beton itu jatuh. Ya, beton itu jatuh karena talinya terlepas. Talinya terputus lebih tepatnya, ya. Terputus atau terlepas. Tapi yang jelas mungkin terputus. Tali kawat bajanya putus. Oke ya. Jadi singkat ini ya. Kronologisnya itu dari salah satu footage-nya, kronologisnya itu. Jadi ada orang yang berjalan, kemudian dia melewati beban yang sedang diangkat, kemudian bebannya tidak kuat, kemudian jatuh, kemudian menimpa. Ya, oke ya. Kalau kita anggap sebagai tumbal proyek, terlalu bodoh kita ya. Terlalu bodoh kita menganggap ini kejadian hal gaib. Katakanlah ini Pak, selingnya itu ditarik oleh jin sehingga putus. Oke, ya. Oh iya Pak, udah ada orang yang berjalan itu diarahkan menuju area titik beban. Nah, masuk akal nggak? Enggak, gitu ya. Sangat-sangat tidak masuk akal. Ya. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Ya, yang jelas ada syarat ketiga yang tidak dipenuhi. Syarat ketiga pesawat angkat angkut, karena ini peralatannya pesawat angkat angkut yang tidak dipenuhi. Oke, ini jelas nih tidak dipenuhi. Ya, ya, apa syarat ketiganya? Ya, saya jelaskan secara detail ya. Oke. Pertama, dalam pengoperasian pesawat angkat angkut, ya, operatornya itu wajib punya lisensi. Kenapa harus wajib punya lisensi? Karena sebagai kompetensinya dalam bidang ketiga. Artinya yang boleh mengoperasikan alat berat, yang boleh mengoperasikan pesawat angkat angkut itu hanya orang-orang yang punya kompetensi K3 dalam mengoperasikannya. Artinya tidak cukup hanya bisa, tapi bisa mengendalikan bahaya-bahaya yang ada atau yang ditimbulkan oleh peralatan pesawat angkat angkut. Nah, kalau kita melihat video ini, operator ini atau orang di sekitarnya atau perusahaannya tidak mengendalikannya, tidak mampu mengendalikan potensi bahaya yang ada pada pesawat angkat angkut ini, pada mobil keren ini. Ya, artinya sudah jelas ini kesalahan manusia ini.
Kalau kesalahan ini tidak dilakukan, mungkin kecelakaan ini tidak akan terjadi. Ya, oke, kesalahannya apa aja? Pertama, dalam syarat ketiga pesawat angkatan laut, tidak boleh, tidak boleh ada orang di bawah beban. Oke, maka pengendaliannya adalah bagaimana supaya tidak ada orang di bawah beban. Harusnya ada pembatasan area, pembatasan area, diberi barrier, diberi rambu-rambu, ya, diberi pembatas, diberi safety line. Di video ini, apakah kita melihat? Tidak ada, tidak ada di video ini. Nah, tidak ada. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan orang untuk melalui area itu sangat besar. Apalagi yang lewat orang helm putih yang harusnya memahami gitu ya. Ya, kalau pekerja mungkin oke lah ya. Ini helm putih loh. Ini sangat-sangat fatal kan gitu sebenarnya. Ya, ini jelas kesalahan manusia. Ya, dari video ini jelas tidak ada pembatasan area. Ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada pengawas? Tidak ada pengawas ketika di sini. Kan gitu. Oke. Kalau tidak ada ya jelas juga kesalahan manusia. Karena dengan adanya pengawas, pengawas itulah yang kemudian membantu menganalisa, membantu mengendalikan potensi-potensi yang mungkin terjadi pada kecelakaan ini, gitu ya. Pada kecelakaan ini. Oke. Nah, karena namanya pengangkatan ya pasti kemungkinannya beban terjatuh, ya. Sehingga sebagai manusia itu yang mengendalikannya dengan mengusahakan bagaimana ketika beban itu jatuh tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, ini tidak dilakukan di proyek ini, ya. Proyek ini tidak dilakukan meskipun ini proyek bayangan ya, tapi kan bisa aja memang di realitanya ada proyek yang seperti ini juga. Oke. Jadi terlalu bodoh kalau kita menganggap ini kesalahan, kalau ini kejadian gaib, karena jelas-jelas ini kesalahan manusia. Oke, oke, itu pertama. Kedua, dalam pengoperasian pesawat angkatan laut, seorang operator, seorang rigger, ya operator itu pasti kalau kalau mobil keren itu dibantu yang namanya rigger, oke, oke, rigger atau juru ikat. Nah, seorang operator dan rigger, ya, dalam mengoperasikan, ya, hal salah satu ya karena banyak ya. Kalau pengen lengkap ya nanti ikut training gitu. Nah, jadi yang salah satunya yang harus diketahui adalah berat beban. Berat beban ini harus sesuai dengan kapasitas alat, gitu ya. Alat itu pasti ada yang namanya SWL, ya. Artinya bahwa berat beban ini harus lebih kecil dari SWL-nya. SWL alat atau SWL tali kawat bajanya. Kalau tidak, maka akan memungkinkan untuk tali kawat bajanya atau alatnya itu terbalik, terguling, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini sesuai atau tidak kan gitu ya. Kalau talinya putus, itu ada dua kemungkinan, ya. Talinya tidak dalam kondisi layak. Nah, untuk memastikan layak atau tidak, sebagai operator dan rigger itu kan harus melakukan P2H, pemeriksaan dan perawatan harian. Untuk apa? Memastikan bahwa tidak ada kerusakan, tidak ada kerusakan kecacatan pada tali kawat baja. Nah, tali kawat baja ini ya yang digunakan untuk angkat ini namanya tali kawat baja. Oke, oke. Ini dilakukan atau tidak? Kalau ini tidak dilakukan, ya jelas ini kesalahan manusia. Ya, orang kewajiban mengoperasikan itu harus dipastikan layak dulu, tapi proses untuk memastikan layaknya tidak dilakukan, ya maka kemungkinan celaka akan sangat besar karena alat dioperasikan dalam kondisi yang tidak layak. Oke ya, oke. Itu kalau talikat baja tidak layak, ya misalnya korosi, ya, oke. Atau talikat bajanya tidak sesuai kapasitas bebannya. Sebagai operator rigger sebagai operator mobil keren dan seorang rigger juru ikat sudah melakukan pengecekan nggak kapasitas tali baja itu berapa?
apa atau tidak tahu ya kapasitas talak bajanya diketahui atau enggak. Ya kalau tidak diketahui nggak boleh dilakukan pengangkatan dong. Ya, karena untuk mengetahui pengangkatan yang aman itu ya tadi bahwa kapasitas tali ya kapasitas tali kapasitas tali ini harus lebih besar dari beban yang diangkat. Kan gitu ya. Kalau tidak sesuai ya kemungkinan untuk talinya terputus akan sangat tinggi. Maka kejadiannya akan seperti ini. Gitu ya. Kan seperti ini kejadiannya. Dari penjelasan ini masih berani mengatakan itu Mbak Proyek ya. Jadi kalau kita ketika ada kecelakaan kerja ya daripada menganggap hal-hal yang nggak bisa dibuktikan ya mungkin iya, mungkin iya. Ya, tapi kalau dikatakan katakan iya, buktinya apa? Ya ada Pak, ada orang kesurupan terus dia ngaku-ngaku bahwa proyek ini nggak memberikan tumbal, jadi pesertanya memberikan tumbal, kalau nggak akan dicelakakan terus. Pertanyaannya, itu setan ya? Itu jin lah ya katanya, jin setan berbentuk jin gitu ya. Eh, gitu ya. Ya. Bagaimana kita bisa percaya dengan omongan dia gitu ya, perkataan dia? Manusia aja yang berwujud fisik ya fisiknya berwujud kita seringkali tidak tahu dia bohong atau tidak ya kan nah ini tidak berwujud ya bagaimana kita bisa mempercayai omongannya gitu ya. Artinya bahwa setan itu jelas ya tipu daya artinya melalaikan manusia yang tidak berilmu ya jelas yang jelas itu ya. Nah, sehingga membisikkan ke orang-orang bahwa ini pekerjaan saya ini yang mencelakakan kamu semua ini saya ini saya. Jadi kalau kamu pengen selamat ya bawa jimat. Kalau kamu pengen selamat ya kasih saya tumbal. Ya. Kenapa tidak dilawan dengan keilmuan, dengan ilmu ketiga? Ya, jadi ketika ilmunya sesuai dan syaratnya sesuai ya, ketiganya sesuai sehingga tidak ada kecelakaan kerja. Karena tidak ada kecelakaan kerja dan akhirnya apa? Setan, jin itu sulit untuk menipu manusia karena tidak ada bahan ini untuk menipu manusia ini. Kayak gitu ya. Tidak ada bahan untuk menipu manusia. Oke, ya saya rasa eh, anggapan tumor proyek ini sangat-sangat itu ya, sangat-sangat terlalu terburu-buru ya, terlalu kesimpulannya tidak bisa diterima sih menurut saya ya. Jadi dalam penelitian pun ya nggak akan bisa terima gitu ya. Kalau teman-teman sebagai peserta ketiga saya ya nggak akan saya lulusin ya, karena nggak orang yang masih percaya bahwa kecelakaan kerja tumor proyek nggak layak lulus kompetensi K3, nggak layak diberi kewenangan bekerja di tempat yang berbahaya, gitu ya. Ya, karena di tempat kerja ya, yang di tempat kerja yang cukup banyak potensi bahaya, ya tidak bisa asal-asal memberikan izin kepada orang-orang yang persepsinya, perspektifnya terhadap pekerjaan itu masih salah, terhadap potensi bahaya masih salah, terhadap kecelakaan masih salah, ya maka tidak bisa diberikan izin. Kalau diberikan izin, nanti setiap ada potensi bahaya ketika ada kecelakaan, dia bukannya belajar malah menganggap bahwa ini tumbal proyek. Sehingga kita tidak akan bisa menanggulangi, tidak bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja di kemudian hari. Saya rasa itu ya mungkin bisa membantu teman-teman semua terhadap perspektif keselamatan kerja ya, terhadap kecelakaan kerja ya. Sehingga membantu teman-teman ya untuk membenahi perspektif dan membenahi pola pikir dalam melihat ya kasus-kasus kecelakaan kerja. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.